Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gufron, NIM 1119037. Saya dari kelas HKIA. Saya dari kelompok 13 akan sedikit menyampaikan materi tentang adopsi. Yang pertama adalah tafsir ayat tentang adopsi dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah fa illam ta'lamu abaahum wa ikhwanukum fit tini wa mawalikum wa laysa 'alaikum junahu fima ukhtakum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim, yang artinya, panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan dinisbatkan kepada bapak-bapak yang sendiri. Itulah yang lebih jujur menurut Allah. Kemudian jika kamu tidak mengenal bapak-bapak mereka, maka mereka itu anggaplah sebagai saudara-saudaramu dalam agama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atas kamu tentang apa-apa yang tidak kamu ketahui dan terlanjur bersalah. Tetapi akan tetap berdosa apa yang kamu sengajakan dalam hatimu. Namun Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Ahzab ayat 5. Yang kedua adalah pengertian adopsi. Pengertian pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemah dari bahasa Inggris adoption, yang berarti mengangkat seorang anak yang lain yang dijadikan sebagai anak sendiri dan memiliki hak yang sama dengan anak kandung. Pengadilan agama adopsi atau tabani, yaitu suatu pengangkatan orang lain sebagai anak sendiri. Anak yang diadopsi disebut anak angkat. Peristiwa hukumnya disebut pengangkatan anak. Agama Islam tidak melarang pengangkatan anak asalkan pengangkatan anak untuk tujuan pemeliharaan, pendidikan, dan pembiayaan hidup si anak. Tegasnya, agama Islam melarang pengangkatan anak untuk meneruskan keturunan dan dijadikan seperti anak kandung. Perkenalkan, saya Faradia Nabila, NIM 111934 kelas HKIA. Saya akan menjelaskan tentang adopsi dalam Islam. Hukum pengangkatan anak dalam Islam. Pengangkatan anak dengan tetap dinisbatkan kepada ayahnya yang sebenarnya adalah dibenarkan sebagaimana diterangkan dalam kitab-kitab fikih dengan persyaratan-persyaratannya. Adapun pengangkatan anak yang dilarang yaitu si anak itu diputuskan hubungannya dengan ayahnya dan kemudian dinisbatkan kepada ayah lain. Prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, serta tidak menjadikan sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya. Kemudian, perbedaan adopsi dalam Islam dan adopsi yang berkembang di masyarakat dan tradisi jahiliyah. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga anak angkat yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktekkan masyarakat jahiliyah dan orang-orang barat. Dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya anak angkat itu ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pengumutan dan pemeliharaan anak. Dalam hal ini, status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya. Perbedaan antara adopsi dalam Islam dan adopsi dalam hukum positif. A. Syarat pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. 1. Baligh dan berakal. 2. Agama wali sama dengan agama orang yang diampunya, karena perwalian non-muslim terhadap muslim adalah tidak sah.
3. Adil dalam artian istiqomah dalam agamanya, berakhlak baik dan senantiasa memelihara kepribadiannya. 4. Wali mempunyai kemampuan untuk bertindak dan memelihara amanah. B. Adapun syarat pengangkatan anak sebagai berikut. 1. Mendapatkan izin pengangkatan anak dari menteri. 2. Pengangkatan anak dilakukan melalui lembaga pengasuh anak. Sekian dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.